yang tergabung dalam tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi, yang juga terutama saya lihat emak-emak sekalian yang saya cintai dan saya merasa sangat dihormati dan merasa terharu atas komitmen saudara-saudara sekalian, atas deklarasi yang baru disampaikan oleh Syekh Haji Wafdi Maimun Zubair mewakili P3 Muktamar Jakarta yang sebenarnya adalah P3 yang sah. Saudara-saudara sekalian, Kadek Mas, di sini ada Pak Pudrik datang dari Solo. Kalau singa sudah turun gunung, berarti kita harus semangat lagi. Juga anggota DPR RI Pak Hari Purnomo hadir di sini. Saudara sekalian, minta maaf kalau saya tidak menyebut tokoh-tokoh lain. Bukan salah saya, salah panitia. Karena nggak dicantumkan. Nggak ada, Pak Putri. Pak Putri. Bukan harimau. Sudah pidato belum beliau? Sudah. Baru sebentar. Kalau dengar beliau pidato agak ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri sudah. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih. Saya keliling sudah terus-menerus. Saya hari ini masih ada 2 acara di Jogja, di Superbang, masih ada acara di Bogor. Kemarin saya keliling Jawa Timur 11 titik. Terus waktu tinggal 47 hari, 48 hari. Ya anggaplah hari ini dari mana. Jadi 47 hari sangat singkat. Yang kita rasakan sekarang adalah di mana-mana saya merasakan arus dari bawah. Rakyat kita sedang bergerak, rakyat kita sedang bangkit. Perjuangan kita tidak ringan, kekuatan yang kita hadapi sangat besar, luar biasa. Kalau dihitung di atas kertas, mungkin kita dianggap konyol. Saya waktu 6 bulan lalu mau maju bersama Sandiaga Uno, mungkin banyak yang tidak memandang kami sebelah mata. Bahkan ada yang tertawa, ada apa itu? Maaf, saya lihat tadi ini ada harimau tua lagi. Purnawirawan pejuang Indonesia Raya. Ini purnawirawan pejuang ini adalah juga singa-singa tua. Coba diperhatikan, mereka senyumnya nggak boleh lebar, karena banyak yang sudah ompong. Tapi semangatnya masih seperti itu. Kalau ditanya lagu apa yang mereka suka, lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Kalau saya nyanyi, kalian akan lari semua dari sini. Karena saya memang
lagu, tapi saya maaf. Lebih baik saya pidato saja. Bagaimana? Jadi saudara-saudara, ternyata perjuangan kita tidak ringan, karena menurut saya telah terjadi suatu kegagalan dari elit kita, elit di nasional di Jakarta ini telah gagal mengelola negara ini. Mereka sedang, ini bukan nama Jokowi, ya. Kita tidak boleh benci, tidak boleh juga menyalahkan satu orang. Ini elit, golongan elit. Arti elit adalah golongan pimpinan. Golongan pimpinan. Ini kegagalan orang Indonesia juga. Jangan kita salahkan hanya orang asing. Saya ibaratkan, kalau Anda naik bus atau naik kereta api, kemudian Anda kehilangan dompet, itu salah siapa? Salah dompet atau salah Anda? Tidak, salah Anda sendiri. Anda tidak bisa jaga kekayaan harta Anda sendiri. Anda tidak bisa jaga. Kalau copet, dia pekerjaannya ya copet. Jadi kalau dia curi, itu dari masyarakat, dari semua pelajaran agama salah. Tapi dia memang penjahat, dia hidupnya dari mencuri. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga harta kita sendiri, itu salah kita, saudara, bukan salah orang lain. Jadi kalau saya bicara elit, saya mengatakan ini adalah kesalahan kita semua. Kita membiarkan elit itu terus berkuasa di Indonesia. Lagi ini bukan masalah orang demi orang, ini masalah gejala besar. Tapi sekarang ternyata rakyat kita sudah mengerti, rakyat kita sudah sadar, rakyat kita sudah tidak mau dibohongi lagi. Ada pendapat elit-elit itu mengatakan, oh rakyat Indonesia bodoh, miskin. Nanti saat terakhir tebar uang, tebar barang-barang, tebar apa, mangkok kayak apa kayak, ya. Dan rakyat akan menurut. Mungkin itu 50 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita sudah mengerti bahwa kalau salah memilih kali ini, negara kita bisa dalam keadaan sulit sekali. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau mengambil satu hal dari kedatangan saya, kalau saudara-saudara, emak-emak, bapak-bapak sekalian mau mengambil satu hal dari kedatangan saya, dari orasi saya, tolong yang ini diingat dan ini disampaikan ke seluruh rakyat di sekitar kalian. Masalah bangsa kita intinya adalah kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan kita mengalir keluar. Kenapa? Karena sistem ekonomi salah. Sistem ekonomi menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, dari undang-undang yang diwariskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini masalahnya, dan ini elit di Jakarta tidak pernah membahas. Tapi kita sekarang harus berani menyampaikan apa adanya. Dan saya sudah belasan tahun, saya keliling, saya berjuang di politik karena saya ingin rakyat Indonesia mengerti, rakyat Indonesia tahu, rakyat Indonesia sadar bahwa kekayaan rakyat Indonesia di
diambil mengalir keluar bangsa Indonesia. Tidak tinggal di mana. Dulu kalau Prabowo Subianto bilang bocor, Prabowo Subianto diejek, dihujat, patok mie. Tapi mereka tidak bisa membantah. Dan sekarang bahkan menteri-menteri dari kabinet ini sendiri mengakui bahwa uang milik orang Indonesia, uang milik warga negara Indonesia lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia. Di masjid ya Pak. Uang yang di luar adalah 11.400 triliun. Uang yang ada di seluruh bank Indonesia, seluruh bank Indonesia, uang yang ada di Indonesia adalah 5.465 triliun. Artinya hampir 2 kali lipat uang Indonesia dari luar. Dan ini baru yang diketahui, yang belum diketahui saya kira lebih banyak lagi. Dan setiap tahun mengalir hitungan saya 1.000 triliun tiap tahun. Dan saya sudah menulis buku, sudah 2 tahun beredar, dan saya sudah bawa ke sini juga, mudah-mudahan bisa dibagi kepada saudara-saudara yang di belakang mungkin belum terima. Ya, insya Allah nanti yang di belakang juga akan terima. Tapi kalau terima, ya saya mohon ya dibaca. Dibaca ya. Jangan dipajang aja. Dibaca. Jadi ini di sini saya tulis fakta, data dengan sumber-sumber pemerintah Indonesia sendiri, dengan sumber-sumber bank-bank internasional, dengan sumber-sumber PBB. Ada semua. Iklan Jawa Putih, saya bertanggung jawab. Dan sampai hari ini sudah 2 tahun beredar, belum ada yang menyanggah isi buku ini. Karena memang sulit disanggah, karena sumbernya adalah badan-badan resmi semua. Di sini terungkap bahwa kekayaan kita tidak ada. Kita hidup dari utang. Negara memang biasa hidup dari utang, tapi ya kali ini ya kebangetan. Ya kita kalau utang, kita utang. Dan kalau di dalam usaha, kita utang untuk usaha. Kalau usaha berhasil, ada keuntungan, kita bayar utang kembali. Dulu zaman Pak Harto memang gitu, utang. Tapi utangnya murah, bunganya sedikit, kecil. Bayarnya jangka panjang. Pinjamnya dari badan-badan internasional atau dari negara lain. Sekarang utang kita mahal, salah satu termahal di dunia. Salah satu kalau kita pinjam sekarang 7%, 8%. Kalau kita pinjam 6%. Dulu kita bisa pinjam 2%. Saya sudah ketemu pejabat-pejabat luar negeri dari Jepang menawarkan pinjaman 2%, 3%, bahkan ada yang lebih rendah. Bukan boleh kita pinjam, asal untuk produksi. Dari saudara-saudara sekalian,
pemerintah sendiri ya, mengakui uang lebih banyak di luar. Kemudian yang jadi masalah kalau tidak ada uang, ya kapan negara ini bisa sejahtera? Kan begitu. Pabrik-pabrik tidak tambah, malah berkurang. Cari orang kerja susah, betul atau tidak? Walaupun dapat pekerjaan, gajinya sangat kecil. Pajaknya berat. Harga naik semua. Betul. Kalau nanti insya Allah kita menang, insya Allah menerima mandat dari rakyat, pemerintah yang akan saya bentuk bersama Sandiaga Uno, bersama koalisi Indonesia Adil Makmur, bersama teman-teman dari P3 Muktamar Jakarta. Karena kawan di saat susah itu kawan sejati. Kalau kawan sudah menang, pakai. Jadi kalian ini adalah kawan di saat berjuang, kawan di saat menghadapi tantangan, kawan di saat orang menghina dan menghujat, tapi jika sedang kita akan mundur tetap. Suatu saat Gus Parti datang ke rumah saya di Jakarta. Beliau mengatakan sikap Pak Prabowo ini, kalau kami di pesantren itu ada ayatnya. Ish kaliman al-mulk kahidan, hidup mulia atau mati syahid. Beliau datang satu sore ke rumah saya. Saya sebetulnya dalam keadaan waktu itu lelah, tapi saya dengar ini putranya Mbah Mamun, orang yang saya anggap orang tua saya sendiri. Jadi saya terima beliau, kita bicara, beliau kasih saya pelajaran. Kalau tidak salah, terus ada, benar. Ya maklum, ini saya ini mantan prajurit, ya kan. Jadi ya ilmu agama yang tidak sebagus antum semua ini. Ya kan, kalian kan P3, di keluarga P3. P3 itu adalah partai religius, tapi nasionalis. Saya nasionalis, tapi religius. Ya, karena itu, karena saya mantan prajurit, ilmu agama saya tidak bagus, ya saya deket-deketlah sama kiai. Masuk aja. Suatu saat ada ustaz muda yang datang ke tempat saya. Pak Prabowo, kemana Pak Prabowo pergi? Pak Prabowo semangat. Pak Ustaz, Pak Prabowo harus hafal. Ayat ini tertentu. Kalau saya nanti bagus, sampai apa kerjanya? Jadi saya kira juga di agama membenarkan ada pembagian tugas.
Iya kan? Yang ulama, yang umaroh, tapi umaroh melaksanakan tugas selalu harus minta nasihat, bimbingan, dan saya kira banyak saksi anggota Gerindra di DPR RI, ketua fraksi sekjen saya yang mengatakan di DPR RI Gerindra kalau ada masalah-masalah yang menyangkut umat Islam harus konsultasi dengan tokoh-tokoh pemimpin umat. Itu benar saya. Tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, tokoh Persis semua pemimpin, ahli dan ustaz dan kiai habaib harus dikonsultasi. Baru kita akan mengambil sikap. Karena mayoritas rakyat kita Islam. Kalau negara kita makmur, umat Islam pasti makmur. Kalau negara kita sensor, ya umat Islam yang paling banyak sensor. Kan demikian. Saudara, dari karena ini dalam ruangan, saya kira saya bisa agak bebas ya. Insya Allah kalau nanti 17 April kita menerima mandat dari rakyat. Saya sekarang ini sudah berapa bulan mengumpulkan putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Tapi kita menilai nantinya juga tidak hanya otaknya, kita harus menilai hatinya juga. Kita tidak mau orang pintar hatinya busuk, orang pintar hatinya tamak serakah. Kita tidak mau, karena nanti kepintarannya akan dia pakai untuk menipu rakyatnya sendiri. Kita tidak mau. Kita tidak mau juga orang pintar hanya mikirin diri sendiri. Kalau perlu orang pintar ini menjadi antek bangsa asing. Kita tidak mau. Kita tidak boleh benci siapapun. Islam yang kita anut adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang akan melindungi semua di alam semesta ini. Semua agama akan kita lindungi. Semua suku, semua etnis, semua ras kita libatkan. Lingkungan harus kita lindungi. Pohon-pohon harus kita lindungi. Flora harus kita lindungi. Sungai-sungai semuanya adalah ciptaan yang maha kuasa. Benar tidak? Karena kalau kita merusak alam kita sendiri, kita akan sensor. Jadi itulah kita. Jadi kalau dituduh Prabowo dekat dengan Islam, berarti Prabowo ini akan melindungi Islam garis keras, radikal. Ya, itu menurut saya fitnah. Fitnahnya itu fitnah picisan. Enggak laku. Rakyat tidak percaya. Rakyat tidak percaya. Saya mantan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya buktikan komitmen saya kepada NKRI, kepada Pancasila, kepada undang-undang. Kalau ada bom, bilangnya Islam, belum tentu. Saya yang mendirikan pasukan anti teror di Indonesia ini.
tahun 1981 kita berdua orang dikirim untuk belajar dan membentuk pasukan anti teror. Saya mengerti, saya paham, dan saya mengerti akal operasi-operasi tertentu. Saya mengerti. Kadang-kadang ada yang nyaman dari orang Islam. Supaya Islamnya jelek. Sudahlah, saudara-saudara. Politik kadang-kadang kejam. Politik kadang-kadang kejam. Tapi kita harus tegar. Karena itu saya menanjurkan seluruh teman saya, mari kita tenang, mari kita sejuk, mari kita jangan gampang diprovokasi. Di mana-mana baliho saya dirobek-robek, diturunkan. Alhamdulillah di Temanggung masih banyak berdiri. Di tempat lain banyak dirobek. Alhamdulillah memang kita pakai hemat, uangnya tidak cukup. Jadi balihonya nggak banyak. Jadi ada hikmahnya juga, saya tidak punya uang. Betul. Kadang-kadang yang Maha Kuasa memberi ujian kepada kita. Justru karena kita tidak punya banyak uang, jaga banyak baliho. Tapi saya selalu mengatakan, baliho Prabowo Sandi ada di hati rakyat Indonesia. Kalian datang ke sini, saya yakin bukan karena kalian lihat baliho-baliho saya. Kalian datang ke sini, kalian mengerti perjuangan saya. Saya memang mengakui lah, saya ini pendidikan Islam saya kurang. Lebih baik saya akui Pak. Daripada pura-pura. Aku mengakui, apalagi di depan kiai. Udah saya akui aja. Ilmu saya kurang. Jadi apa tindakan saya begini benar atau salah? Bisa belajar Pak. Benar salah. Ya, benar itu. Istimewa ulama menunjuk saya juga patuh. Berat, jangan disangka saya gembira. Saya bertanya terus, mampu nggak saya mengemban tugas ini? Saya teruskan saja bertanya dan selalu memohon kepada Yang Maha Besar. Ya Allah, beri kepada saya kemampuan dan kekuatan.